Oke, kita akan kembali membahas tentang jaringan saraf tiruan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu tentang jaringan saraf tiruan itu sendiri. Dan materi baru tentang minggu ini yaitu tentang backpropagation, yaitu salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang sering dipakai dan sangat umum digunakan untuk penelitian atau skripsi. Ya, jadi kita akan tahu bahwa JST, Neural Network, itu adalah suatu sistem yang meniru jaringan saraf di manusia, di mana dalam saraf manusia itu terdiri dari banyak neuron, ya, lalu dia akan memberikan informasi dan terhubung dengan neuron-neuron yang lain, tetapi kita akan menirunya dalam bentuk bagaimana neuron-neuron tersebut itu memberikan informasi kepada satu neuron dan ke neuron yang lain. Nah, informasi itu sendiri diberi nama bobot. Ya. Nilai bobot itu sendiri biasanya antara 0 sampai 1. Jadi, fungsi dari jaringan saraf tiruan adalah untuk mendapatkan sekelompok bobot yang paling tepat sehingga kita bisa mendapatkan suatu model atau pencirian yang menghubungkan input sama output. Jadi sebenarnya jaringan saraf tiruan itu sendiri adalah suatu jaringan yang menghubungkan antara input dan output, dan kita mencari model jaringan tersebut yang paling tepat sehingga ketika kita menggunakan model tersebut untuk input yang lain yang mungkin berbeda tetapi sejenis, itu kita masih bisa mendapatkan hubungan input-outputnya dan mencirikan apakah outputnya itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pada jaringan saraf tiruan kita sebenarnya mencari pola. Misalkan kita memberikan suatu proses hubungan antara input di mana inputnya adalah curah hujan dan outputnya adalah banjir, dan kita mengambil data titik-titik curah hujan itu dan kita mendapatkan suatu data output yang berupa apakah daerah itu banjir atau tidak. Kita mencari hubungan antara titik-titik yang terkena hujan dengan banjir di daerah-daerah tertentu. Lalu kita akan mengupdate bobot-bobot yang ada pada jaringan saraf tiruan tersebut yang melewati banyak layer untuk mendapatkan pola yang paling tepat, sehingga ketika kita tahu bahwa terjadi titik-titik hujan di daerah-daerah tertentu, kita bisa memprediksi apakah akan terjadi banjir atau tidak. Itu contoh simpelnya. Atau misalkan ya kemarin kita lihat hubungan input output untuk kasus yang mungkin lebih terhubung dengan mahasiswa. Jadi kita akan mencari hubungan input atau output di mana input adalah lamanya jam belajar seorang mahasiswa dan output adalah nilai yang didapatkan. Kita akan memberikan semacam input yang memiliki jumlah besar. Jadi kalau jumlah jam belajarnya sekian, maka outputnya nilai mahasiswa tersebut dapat apa. Misalkan 1 jam dapat apa, 2 jam dapat apa, 3 jam dapat apa, 4 jam dapat apa, dan seterusnya. Lalu setelah kita mendapatkan pola hubungan yang jelas antara lama jam belajar mahasiswa dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut, saat kita memasukkan nilai jam belajar yang tidak ada di situ, kita bisa memprediksi berapa nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Atau mungkin dalam citra, jadi saya akan ngambil contoh citra, tetapi sebenarnya mungkin ini agak sedikit lebih susah karena kita harus paham bahwa setiap citra itu terdiri dari mungkin jutaan atau ratusan ribu atau ribuan pixel. Dimana kalau misalkan dalam gray area, tiap-tiap pixel itu untuk 8 bit akan bernilai antara 0 sampai 255 yang menggambarkan terang gelapnya pixel tersebut. Kalau misalkan pixelnya adalah misalkan 100 kali 100, maka terjadi 10.000 pixel. Dan 10.000 pixel itu adalah 10.000 input. Nah, ketika kita mau mencari gambar seseorang, maka gambar seseorang itu akan memiliki ciri khas, yaitu nilai terang pixel tertentu dan nilai gelap pixel tertentu pada bagian-bagian tertentu. Nah, input pada jaringan saraf tiruan tersebut adalah nilai dari masing-masing pixel yang jumlahnya ada 10.000. Lalu outputnya adalah menentukan apakah orang itu si X atau bukan.
Sehingga ketika kita sudah dapatkan pembobotan yang tepat yang menghubungkan antara 10.000 piksel tersebut dengan muka si X, maka ketika kita kasih muka orang lain, maka output akan mendefinisikan bahwa itu bukan si X. Dan ketika kita kasih muka si X yang lain, yang berbeda fotonya, artinya orangnya masih si X tapi fotonya beda, maka si jaringan saraf tiruan tersebut bisa mendeteksi bahwa si muka yang ditaruh tadi ke sistem itu adalah muka si X. Bisa digunakan untuk mengunlock atau melock suatu pintu rahasia. Jadi kalau misalkan dikenali wajahnya sebagai X, pintu bisa dibuka. Kalau tidak, ya itu gagal untuk dibuka. Nah, itu pengertian jaringan saraf tiruan. Jadi dia lebih kayak untuk mengenali pola. Dan untuk bisa mengenali pola itu dia harus belajar. Ya, jadi jaringan tersebut belajar membandingkan antara error, yaitu perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai yang diperoleh, lalu mengupdate bobot masing-masing dari yang terhubung antara satu neuron ke neuron yang lain, sehingga pada suatu keadaan tertentu dengan nilai bobot tertentu itu kita bisa mendapatkan hubungan yang pas antara output dan input. Mungkin nanti kita akan bahas lagi setelah ada gambarnya ya. Mungkin kalau digomongin sekarang itu jadi susah karena agak susah membayangkan kalau nggak ada gambar. Nah, jadi kita lihat di prinsipnya adalah jaringan saraf tiruan itu ada input, dan input itu nanti masing-masing akan dikalikan dengan bobot, lalu hasilnya akan dijumlahkan satu sama lain, dan keluaran dari neuron yang satu akan terhubung dengan neuron yang lain kalau memiliki layar lebih dari satu. Setelah itu dia akan dilewatkan oleh fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi tersendiri itu bisa macam-macam, tapi biasanya berbentuk sigmoid. Dan kenapa dia tidak berbentuk garis lurus biasa? Karena sifatnya yang non-linear. Jadi kalau garis lurus nanti dia kaku, memisahkan antara ya dan tidaknya kaku, sehingga untuk bentuk-bentuk non-linear itu agak susah untuk diidentifikasi. Ya, jadi kita langsung masuk ke arsitektur jaringan ya. Jadi untuk pemrosesan itu elemen prosesnya disebut neuron ya, neuron. Jadi neuron itu kayak bagian yang menghubungkan satu input dengan yang lain. Nah, sinyal dilewatkan antar neuron membentuk jaringan neuron, dan setiap elemen memiliki satu pembobot, dan tiap neuron mengerjakan fungsi aktivasi untuk mendapatkan nilai output masing-masing. Jadi sebelum dapat output, dia dikalikan dengan suatu fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi tersebut memiliki nilai maksimal 1 biasanya. Kenapa? Karena kita tidak ingin membuat perkalian ini menjadi ratusan, ribuan, atau jutaan. Kita harus membatasi nilai masing-masing input yang masuk ke output. Ya, jadi kita lihat, kita akan melihat arsitekturnya, pola koneksi antar neuronnya, lalu pelatihan. Mungkin kita bingung, apa sih yang dimaksud dengan pelatihan? Pelatihan itu sendiri adalah bukan manusianya yang belajar, tetapi jaringan saraf tiruannya yang belajar. Jaringan saraf tiruannya belajar untuk mendapatkan nilai pembobot yang tepat. Kenapa? Karena pembobotnya bukan cuma satu. Pembobotnya bisa ribuan, ratusan, mungkin jutaan kalau misalkan inputnya banyak sekali, dan kita harus mendapatkan satu set pembobot yang tepat. Jadi kalau misalkan bobotnya itu misalkan ada 100, maka bobot 1, bobot 2, bobot 3, sampai bobot 100 itu harus mendapatkan nilai yang paling tepat, sehingga hubungan antara input dan output itu pas. Ya, seperti itu. Ya. Dari mana kita tahu bahwa pembobotnya paling tepat? Karena apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi sudah sesuai atau errornya kecil. Lalu mengupdate-nya seperti apa? Mengupdate-nya adalah dengan cara mengubah nilai pembobotan berdasarkan nilai error yang diperoleh. Jadi kalau misalnya errornya masih besar, maka masing-masing pembobotnya akan diganti, bisa dikurangi atau ditambah dengan nilai tertentu. Kalau dia errornya udah makin kecil, maka update pembobotnya itu juga akan berbeda kecil dibandingkan bobot sebelumnya. Contohnya misalkan bobotnya, ya kita roughly anggap bahwa bobotnya 1 dulu aja. Kita kasih bobot sama dengan 0,5, errornya 50%. Ketika 0,4, errornya 30%.
0,3 errornya 10%. Berarti kita langsung 0,3 dan 0,27 errornya 5%. Jadi kita langsung update pembobotnya nanti terhubung dengan learning rate-nya. Ya, karena jaringan saraf tiruan itu adalah suatu proses yang agak susah dibayangkan. Jadi nanti kita akan bahas dengan menggunakan MATLAB. Oke, kita balik lagi ke fungsi aktivasi. Di sini kita lihat fungsi input neuronnya adalah X1, X2, X3. Inputnya seperti apa? Inputnya bisa seperti nilai pixel tadi, atau gambaran curah hujan di suatu wilayah, atau angka-angka biasa. Ya. W1, W2, W3 itu weight, adalah pembobot, dan Y itu adalah output. Di sini kita bikin jaringan yang paling simpel, ya, di mana Y itu adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3. Ya, jadi itu Y. Nah, fungsi aktivasi dari neuron ini diberikan sebagai fungsi 1/1 tambah eksponensial min Y-in, ya, sehingga untuk bisa aktif dia harus melewati fungsi aktivasi tertentu. Ya, seperti ini ya. Oke, ya, kalau misalkan yang kayak gini, kita lihat di sini ada hidden layer. Hidden layer itu yang di tengah. Hidden layer itu yang di tengah ya, yang Y. Ya, ini adalah hidden layer. Ya. Dan biasanya nggak cuma satu, biasanya kalau misalkan inputnya banyak makin kompleks. Kelemahan hidden layer yang banyak adalah makin lama belajarnya. Kenapa? Karena kalau makin banyak hidden layernya berarti pembobotnya makin banyak. Berarti karena setiap saat kita harus mengupdate pembobot, waktunya akan makin lama. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa lihat bahwa Y di sini sama seperti tadi, X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Y di sini. Lalu Z1 di sini adalah Y dikali V1 dan Z2 adalah Y kali V2. Ya, jadi kita lihat di sini ada lapisan tersembunyi. Jumlahnya berapa? Itu tergantung dari sistem. Kalau inputnya banyak, biasanya hidden layernya banyak. Kalau menggunakan skripsi jaringan saraf tiruan, itu justru adalah tergantung perancangan Anda semua, mau merancangnya seperti apa, apakah mau menggunakan banyak hidden layer atau enggak. Tapi ya seperti saya bilang tadi, kelemahan kalau hidden layernya banyak, waktu pembelajarannya makin lama. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan neuron dan dalam layer itu bentuk hubungannya banyak, itu disebut net arsitektur atau arsitektur jaringan. Ya, jadi kita lihat bahwa pembobot pada suatu net itu berisi informasi. Ya, jadi informasi, tetapi kumpulan pembobotnya itu akan menentukan karakteristik dari jaringan saraf tiruan. Pertanyaannya, apakah nilai pembobot itu akan selalu sama untuk mendapatkan output yang sama? Bisa jadi beda-beda. Jadi untuk sistem yang sama bisa jadi pembobotnya beda-beda sedikit atau beda cukup banyak, tetapi tetap dia bisa mengenali karakteristik dari hubungan input dan output. Ya. Jadi kalau misalkan sistemnya simple kayak pakai XOR, jadi kita bisa menggunakan inputnya untuk teknik digital. Kita mau menghubungkan input sama output teknik digital. Inputnya ada X sama Y, dan outputnya adalah outputnya adalah outputnya kita tentukan berdasarkan input tadi. Maka kita bisa melatih jaringan saraf tiruan tersebut untuk membuat logika AND, OR, XOR atau lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan logika AND misalkan 01, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, kita mau membuat jaringan saraf tiruan berdasarkan itu semua juga bisa. Nanti kita buat pembobotnya akan seperti apa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan jaringan saraf tiruan untuk yang bentuk paling simpel. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi kalau single layer neural network itu langsung terhubung ke output. Jadi nanti kita lihat di sini Y1 sama dengan X1 kali W11 tambah XI dikali WI1 ditambah XN kali WN1. Y1 dan sepertinya. Tapi kalau misalkan mungkin sedikit kompleks fungsinya, maka kita menggunakan multi-layer neural network. Ya, ini gambarnya. Jadi keluaran dari X1 kita masukkan ke hidden layer dulu, baru keluar ke output. Tapi bisa juga keluaran dari
Input masuk ke hidden layer 1, keluarannya ke hidden layer 2, keluarannya ke hidden layer 3, keluarannya ke hidden layer 4, baru ke output. Atau kalau misalkan mau pakai 100 hidden layer juga terserah, tapi ya mungkin sekali belajar butuh 5 hari. Bagi kalau laptopnya laptop jadul nggak jelas, yang prosesornya Pentium 2, ya selamat aja. Nah, kita sekarang akan belajar tentang jaringan saraf tiruan backpropagation atau propagasi balik. Jadi itu adalah metode yang paling umum digunakan. Jadi kenapa dinamakan propagasi balik? Karena setelah kita menggunakan umpan maju, artinya kita menghitung masing-masing nilai dari output 1, output 2, output 3 kalau menggunakan hidden layer, maka kita akan membandingkan output tadi dengan nilai output yang kita inginkan. Membandingkannya dengan cara, ya kalau misalkan kita ingin outputnya 1, lalu yang diinginkan output yang diinginkan 1, lalu yang keluar dari penghitungan tadi X1 kali W1 kali fungsi aktivasi, terus masukkan lagi ke layer yang lain X2 kali W2 kali fungsi aktivasi, terus jumlah-jumlahin. Ternyata hasilnya semua itu 0,8, maka akan ada error 0,2. Error 0,2 ini yang akan dijadikan landasan untuk mengupdate bobot tadi, karena tadi bobotnya masih salah, masih nggak sesuai, sehingga kita naikkan atau turunkan semua bobot yang ada, sehingga kita mendapatkan nilai output yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ketika kita sudah dapat satu set pembobot yang mendapatkan nilai output yang sesuai dengan keinginan kita akan menggunakan pembobot itu untuk input yang lain, untuk mengenali hal-hal lain. Misalkan seperti tadi, misalkan ada muka yang gak jelas, jadi kita mengidentifikasi muka gak jelas itu seperti apa. Lalu kita sudah mendapatkan pembobot untuk karakteristik muka yang gak jelas. Kita bisa memasukkan foto-foto orang lain yang kita nggak tahu apakah dia mukanya jelas atau enggak, untuk dikasih vonis apakah dia mukanya itu sebenarnya jelas atau enggak berdasarkan pembobot yang kita buat, ya. Nah, kita lihat bahwa untuk pengajaran jaringan itu dinamakan supervised learning. Nanti kalau misalnya kita belajar tentang deep learning, kita belajar tentang artificial intelligence, itu justru yang paling sering digunakan adalah unsupervised learning. Ya, tapi nanti mudah-mudahan di semester 8 kalau ada mata kuliah artificial intelligence kita bisa bahas itu di situ. Tapi memang basicnya itu adalah jaringan saraf tiruan. Nah, keadaan bobot awalnya itu random, jadi nanti kalau misalkan diprogram di MATLAB atau mau menggunakan TensorFlow atau mau yang lain atau mau menggunakan bahasa C, itu kita kasih inputnya awalnya random dulu, karena kita juga nggak tahu bobot awalnya tuh bagusnya kayak gimana, karena justru kita mau mencari bobot awalnya kayak gimana, ya. Setelah dikasih random nanti akan timbul error, lalu dari error tersebut kita akan mengupdate pembobot tadi, ya. Nah, ini adalah fungsinya. Misalkan kita dapat fungsinya seperti ini, maka kita akan terus mengupdate pembobot sampai nilai errornya paling kecil. Tapi kadang-kadang nanti ada istilah minimum lokal, ada minimum global. Kadang-kadang kita terjebak di minimum lokal, sehingga setelah kita anggap bahwa di situ tempat yang paling kecil, ternyata di tempat lain ada yang lebih kecil lagi. Contohnya gini, kalau gambar, kita update terus kita nemu errornya di sini. Kalau di tempat ini dia lebih kecil. Ya, itu salah satu masalah yang sering terjadi di saat kita mau melakukan pemrograman menggunakan jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi ya, kita lihat ya, tujuan dari jaringan saraf tiruan adalah melatih sistem jaringan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam merespon secara benar model input yang telah dilatihkan. Jadi ya, kita kasih pelatihan ke jaringan saraf tiruan setelah didapatkan error yang paling kecil atau epoch yang nanti kita akan bahas epoch, ya, atau epoch yang sudah ditentukan, maka kita akan gunakan model itu untuk jenis-jenis input yang lain. Oke, epoch itu apa? Epoch itu EPOCH. Artinya gini, kadang-kadang kita juga dibatasi waktu. Kita mau mencari suatu karakteristik pembobot dengan error misalkan 0,1%. Tetapi saat kita sudah berusaha untuk melatih jaringan saraf tiruan tersebut untuk mencapai error 0,1%, itu nggak tercapai. Setelah seminggu komputernya nyala, ngitung-ngitungin pembobot, nggak tercapai, kita mungkin perlu melakukan suatu batasan sehingga
kita mendapatkan proses pembobotan walaupun nilai yang didapat belum bagus. Epoch itu adalah berapa kali dia pasti mengulang, mengupdate iterasi ya istilahnya, mengulang, mengupdate nilai-nilai pembobot. Ketika kita melewati epoch tersebut, walaupun errornya masih besar, kita anggap bahwa proses pembelajaran sudah selesai. Ini dilakukan untuk menghindari proses pembelajaran yang terlalu lama. Ya. Jadi kita lihat error itu adalah ketidaksamaan hasil saat itu dibandingkan hasil yang diinginkan, dan error itu diumpan balikan atau di backpropagation ke bobot yang menghubungkan layar tersebut sebagai sinyal koreksi bobot agar bobot yang baru errornya berkurang sampai harga yang diterima. Kadang-kadang harga yang diterima itu tidak sesuai. Contohnya ya tadi, pengennya error 0,1% tapi latihan sebulan minimal cuma nyentok di 5%. Karena kalau misalkan latihan sebulan itu kelamaan, kita batasi epochnya misalkan 10.000 kali, sehingga ketika udah lewat 10.000 walaupun errornya masih 8% ya kita pakai nilai pembobotan yang itu ya. Untuk backpropagation itu kita punya 3 fase: feed forward, kalkulasi, dan penyesuaian bobot. Feed forward itu sendiri ini loh, feed forward itu jadi ya kita maju terus pantang mundur istilahnya. Maju, lewatin fungsi aktivasi, kalian fungsi aktivasi, jumlahin, maju terus sampai dapat outputnya. Outputnya itu berapa ya tergantung dari nilai perkalian dan fungsi aktivasi tadi. Targetnya apa? Misalkan targetnya 101 misalkan. Ini 0,8, 0,3, 0,6. Berarti masih banyak errornya. Ya. Jadi kita update lagi pembobotnya sehingga ketika kita ulangi lagi errornya makin lama makin kecil, itu yang diharapkan. Ya, jadi itu 3 fase: feed forward, kalkulasi, penyesuaian bobot. Nah, kita menggunakan multilayer akan seperti ini gambarnya. Ya, untuk fungsi aktivasinya sendiri ada yang bipolar sigmoid, ini persamaannya. Ini bentuknya minimal -1 maksimal 1. Ya, jadi kita lihat dia itu memiliki karakteristik ya yang bisa diturunkan dan nggak bisa turun dengan cepat dan dan continue. Ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti dia dikalikan fungsi aktivasi ini. Ingat minimal -1 maksimal 1 karena kita nggak ingin memperbesar nilai outputnya. Misalkan kan lucu kan inputnya 101010, kita menginginkan outputnya juga 101010, tapi fungsi aktivasinya dikalikan 2, 3, 4, 5 yang akan tercapai. Ya, itu yang kedua, binary sigmoid, bentuknya juga seperti ini, maksimal 0, maksimal 1, minimal 0 ya. Dan itu kita gunakan untuk mengupdate pembobot. Ya, nah kita lihat ya. Lapisan unit khusus atau itu disebut juga ada istilah bias. Bias itu untuk membantu proses pembobotan sehingga kita lebih cepat mendapatkan nilai pembobot yang kita inginkan. Kalau misalkan nggak pakai bias kadang-kadang jadi lama proses pembobotannya. Ya, seperti ini. Oke, mungkin cukup ini sekian. Mudah-mudahan cukup jelas, ya memang agak susah sih kalau misalkan belajarnya seperti ini, tetapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita pakai MATLAB akan lebih terbayang jaringan saraf tiruan itu seperti apa. Oke.